Konten merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan online learning, karena mulai dari konten kita bisa berdiskusi dengan mahasiswa melalui forum, melalui assessment, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Di Oase, kita bisa menambahkan berbagai jenis konten. Misalnya, kita bisa menambahkan teks pada Oase yang berisi tulisan-tulisan, deskripsi-deskripsi tentang materi-materi kita. Kita juga bisa menambahkan gambar, infografik, ilustrasi-ilustrasi yang tentunya akan mempermudah pemahaman mahasiswa. Link website juga bisa kita sematkan ke Oase karena terdapat banyak sekali website-website yang bisa mensupport materi-materi kita, bisa juga kita sematkan. Berikutnya tentu saja adalah file. Kita bisa memiliki file PPT, file PDF, file doc, maupun file-file lainnya yang merupakan materi-materi perkuliahan kita yang bisa kita share di Oase untuk dipelajari oleh mahasiswa. Yang terakhir, tentu kita bisa menambahkan video. Kita bisa membuat video original kita sendiri, kita upload ke YouTube, dan kemudian kita sematkan ke course kita di Oase. Ataupun kita bisa mempergunakan beberapa video-video free yang ada di YouTube yang memang sesuai dengan konten mata kuliah kita, bisa kita juga isi ke dalam Oase sebagai konten perkuliahan. Dari tampilan awal course kita yang masih kosongan seperti ini, kita bisa menambahkan berbagai macam konten seperti yang disebutkan sebelumnya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana struktur mata kuliah dibentuk di Oase. Yang bisa kita jadikan contoh adalah course Certificate Training on Distance Learning yang Bapak Ibu ikuti sekarang sebagai student atau sebagai peserta. Di sini bisa kita lihat di awal biasanya peserta course, dalam hal ini mahasiswa, akan dihadapkan dengan deskripsi mata kuliah yang diikuti. Kalau di sini terdapat teks yang menjelaskan mata kuliahnya apa, terdapat juga supporting image di awal, dan kemudian pada masing-masing topik terdapat deskripsi dari topik itu, terdapat capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta, dalam hal ini mahasiswa. Kalau di mata kuliah Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan kurikulumnya, apa learning outcome-nya, atau mungkin bahasanya adalah apa kemampuan akhir mahasiswanya. Setelah itu ada bahan pembelajaran yang mensupport pencapaian dari learning outcome-nya. Setelah itu, di sini bisa berbagai macam bahan pembelajaran atau konten pembelajaran. Setelah konten pembelajarannya diisi, baru terdapat assessment untuk menguji ketercapaian dari learning outcome-nya. Demikian berulang dari satu topik ke topik berikutnya. Nah, kita akan coba lihat dari course kosongan kita. Kita pakai matkul tes Oase kelas B yang masih kosong ini. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah ketika awal kita belum bisa melakukan proses editing apapun dari halaman ini. Untuk itu, kita harus menghidupkan mode editingnya dengan melakukan klik pada tombol Turn Editing On. Di sini sudah terlihat kita masuk ke menu editing. Sudah terdapat tombol-tombol editnya sudah hidup. Pertama tadi, terdapat deskripsi mata kuliah, kita bisa menambahkannya di awal. Nah, fitur apa yang kita pergunakan untuk menambahkan deskripsi? Deskripsi isinya adalah teks, terdapat juga gambar. Nah, untuk menambahkan teks atau gambar, kita bisa mempergunakan fitur yang namanya label. Kita tambahkan pada Add Activity or Resource. Di sini akan terdapat banyak pilihan. Kita pilih label. Dan kemudian kita klik Add. Nah, di sini akan terdapat menu Editing. Di sini kita bisa menambahkan teks dan gambarnya. Karena ada teks dan gambar, seharusnya kita sudah mempersiapkan sebelumnya, sehingga kita bisa tinggal copy paste saja ke editornya ini.
Atau kita juga bisa mengetikkan langsung di sini. Di sini saya akan contohkan bahwa saya sudah mempersiapkan sebelumnya apa yang akan saya tuliskan ke e-learning. Saya copy dan kemudian saya paste di sini untuk menambahkan deskripsinya. Untuk gambar yang tadi, kita bisa drag and drop saja gambarnya yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kalau dirasa sudah, tinggal klik Save and Return to Course. Sudah terdapat gambar, sudah terdapat teksnya. Kita bisa menambahi informasi lainnya di deskripsi mata kuliah kita. Misalnya, kita bisa menambahi capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, konsep assessment yang biasanya terdapat di RPS kita. Untuk itu, kita bisa melakukan proses edit dari informasi yang sudah kita tambahkan tadi. Dari mana kita melakukannya? Dari tombol edit ini, kita lakukan edit setting, dan kemudian kita akan kembali dihadapkan ke menu editornya, tinggal menambahkan informasi-informasi lainnya di bagian bawahnya. Jika diperlukan untuk menambahkan file yang bisa di-download oleh mahasiswa, kita bisa mempergunakan fitur file. Di OASE, caranya adalah dengan klik Add Activity or Resource, kita pilih file, kemudian klik Add, akan masuk ke menu Adding a new file seperti ini. Kita tambahkan misalnya RPS. Tambahkan deskripsinya di sini. Dan filenya, biasanya sudah kita siapkan filenya. Kalau filenya sudah ada, kita tinggal drag and drop saja. Kemudian kita klik Save and Return to Course. Filenya kemudian sudah ada di deskripsi mata kuliah ini. Apabila deskripsi mata kuliahnya sudah selesai, kita bisa langsung menambahi konten dari masing-masing topik. Misalnya, kita mulai dari topik 1. Yang perlu kita tambahkan di sini, mungkin kita bisa menambahkan deskripsi juga dari topik 1 apa yang akan dipelajari. Deskripsi, kita memerlukan fitur teks untuk menambahkan teksnya. Kita add activity or resource, kemudian kita tambahkan label, klik add, dan kemudian kita berikan tulisan misalnya adalah deskripsi. Kita bisa besarkan sedikit ini dengan merubah headingnya. Kemudian kita klik Save and Return to Course. Deskripsi dari topiknya kita juga bisa kembali tambahkan add activity or resource, dan kita tambahkan label kembali, kita klik add. Seharusnya kita sudah mempersiapkan deskripsinya. Misalnya kita pergunakan deskripsinya ini. Save and Return to Course. Jadi, kita sudah memiliki deskripsi untuk topik satunya. Setelah menambahi deskripsi, kita bisa menambahi capaian pembelajaran dengan mempergunakan fitur label juga. Setelah itu, kita bisa menambahi bahan pembelajarannya, bisa berbentuk file, bisa berbentuk link website, bisa berbentuk juga video. Apabila ingin menambahkan file, bisa mempergunakan fitur yang sama dengan yang tadi dipergunakan untuk menambahkan RPS. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan beberapa file yang jenisnya sama? Untuk itu, kita bisa mempergunakan fitur folder. Kita akan cobakan di sini. Misalnya, untuk topik 1, kita sudah mempersiapkan 3 buah materi. Kita ingin menempatkannya dalam satu folder, kita bisa menambahkan fitur folder add activity or resource, dan kemudian kita tambahkan folder, kita klik add, bisa kita berikan namanya,
misalnya seperti itu. Kita bisa tambahi deskripsi juga, dan ketiga filenya kita bisa tambahkan secara langsung. Setelah ketiga filenya terupload, kita tinggal klik Save and Return to Course untuk menyelesaikan prosesnya. Di sini akan terlihat terdapat sebuah folder. Ketika nanti diklik oleh mahasiswa, itu akan terdapat 3 file di dalamnya. Konten berikutnya yang bisa kita isi misalnya adalah link website. Untuk menambahkan link website, kita bisa menambahkan fitur URL. Di fitur URL ini kita mengisi namanya, eksternal URL-nya kita bisa dapatkan dari website yang sudah kita persiapkan. Misalnya di sini kita pergunakan Wikipedia, kita klik copy dan kita paste di tempat yang disiapkan. Kita juga bisa menambahi deskripsinya di sini. Kita klik Save and Return to Course. Akan sudah terdapat sebuah materi website. Ketika diklik oleh mahasiswa akan langsung dibawa ke halaman yang dituju. Materi terakhir yang akan ditunjukkan sebagai bahan pembelajaran adalah sebuah video. Video ini bukan video yang diupload di Oase, tapi video yang diupload sebelumnya ke YouTube, kita akan sematkan ke Oase. Untuk menambahkan video, bisa mempergunakan fitur label sehingga langsung terlihat di halaman awal tampilan Oase, atau bisa mempergunakan fitur page yang akan dicontohkan di sini. Kita mempergunakan fitur label agar langsung terlihat di tampilan depan course di Oase. Kita tambahkan label, seperti biasa ada activity or resource, dan kita tambahkan label. Nah, kita sudah harus mempersiapkan videonya terlebih dahulu. Jadi kita harus masuk ke YouTube. Misalnya kita memiliki video personal kita yang kita buat sendiri, kita harus menguploadnya terlebih dahulu di YouTube. Ataupun video-video orang lain misalnya yang mensupport pembelajaran kita bisa cari di YouTube. Caranya sederhana saja, tinggal diklik kanan, kemudian kita copy salin kode smart. Kita kembali ke label yang tadi kita buat. Untuk menyematkan video tersebut, kita harus masuk ke menu tambahan dari label. Kita klik tombol ini, advance button, sehingga akan muncul tambahan tombol-tombol yang lain. Terus kita klik yang paling kanan, yaitu tombol HTML ini. Di sini kita paste kode smart kita tadi. Kemudian kita bisa save and return to course, sehingga video yang tadi kita dapatkan dari YouTube akan sudah langsung disematkan di Oase kita. Ini akan bisa langsung di play oleh mahasiswa di Oase kita. Demikian tadi cara menambahkan berbagai jenis konten ke Oase. Kita bisa menambahkan teks, mempergunakan fitur label, kita bisa menambahkan gambar juga di dalam fitur label. Link website bisa kita tambahkan mempergunakan fitur URL, file, doc, PDF, PPT bisa kita tambahkan dalam fitur file. Ketika kita ingin menambahkan beberapa file ke dalam satu tempat, kita pergunakan fitur folder. Terakhir, kita juga bisa menambahkan video yang sebelumnya terunggah di YouTube, kita sematkan ke Oase, kita bisa mempergunakan fitur label. Berbagai macam fitur ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan konten-konten yang kita miliki, sehingga bagian awal dari course online, yaitu materi, bisa terisi dengan baik, sehingga bagian-bagian berikutnya di dalam bentuk assessment,
bisa berjalan juga dengan baik karena kita sudah memiliki konten yang bisa didiskusikan dengan mahasiswa, yang bisa dijadikan bahan asesmen pembelajaran online kita. Semoga materi ini berguna. Terima kasih.